بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi Islam, iman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah oleh kalian mencari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak tiada lain adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bimtithali awamirih, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtinabi nawahih, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sampai pada hari ini Allah begitu banyak memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang Allah berikan, Allah masih berikan kepada kita nikmat hidup di bulan Sya'ban. Tepatnya hari ini adalah tanggal 2 Sya'ban 1447 Hijriah, yang Rasul SAW beliau bersabda, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Kita sedang hidup di bulan Sya'ban yang Rasul mengingatkan, yaitu bulan di mana manusia banyak melupakan kemuliaan bulan tersebut. Ma baina Rajab wa Ramadan, karena dia baru lepas dari bulan Rajab, bulan haram, dan 1 bulan ke depan bulan Ramadan. Karena banyak kaum muslimin yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan agar bisa membaca Al-Quran, agar bisa sholat malam, agar bisa qiyamul lail. Jamaah, kita berada di bulan Sya'ban, Ramadan masih lama jemaah. Jangan kita tunda-tunda amalan kita nunggu Ramadan. Wallahi tidak ada jaminan kita bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Dan Nabi SAW beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Rasul itu tidak pernah memperbanyak puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan,
dan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Rasul bersabda, dzalika syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amal-amalan kita dihadapkan di hadapan Allah. Jadi jangan main-main dengan bulan Sya'ban. Ini adalah bulan di mana Allah mengangkat amal-amal kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa uhibbu an yurfa'ana li wa ana sha'im. Dan aku sangat bahagia ketika amalanku dihadapkan di hadapan Allah dan aku sedang berpuasa. Jadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kedua kalinya jamaah shalawat dan salam, mari bersama-sama kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi untuk siang hari ini adalah husnul, yaitu berprasangka buruk, berprasangka baik ya. Berprasangka apa Bapak Ibu? Husnul artinya berprasangka baik. Wa aqsamallahu ila thalathati aqsam. Dan husnul atau berprasangka baik, positive thinking gitu ya, itu para ulama menjadikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, husnul dhanni billahi azza wa jalla fi qada'i wa qadarihi. Selalu berprasangka baik kepada Allah atas semua qada, ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang berupa kebaikan ataupun keburukan, itu kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, husnul bil muslimin, selalu berprasangka baik terhadap orang-orang beriman, terus berprasangka baik kepada saudara-saudara kita seiman. Yang ketiga, husnul bi syariatillah, selalu berprasangka baik atas syariat yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, ini jemaah. Jadi husnul itu ada 3. Yang akan kita bahas yang pertama adalah husnul dhanni billahi fi qada'ihi wa qadarihi. Kita harus berprasangka baik atas semua takdir Allah, atas semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Nabi SAW yaqul bi thalathati ayyam qabla wafatihi. Saya mendengar 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau bersabda, jemaah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Siapa manusia yang ujiannya paling berat, Pak? Siapa Pak kira-kira? Manusia yang ujiannya di dunia ini paling berat itu siapa, Pak? Siapa, Pak? Betul jamaah. Orang yang ujiannya paling berat itu para nabi dan rasul. Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu siapa, Pak? Para nabi. Ini ujiannya paling apa, Pak? Berat. Oh, Ustadz saya, Ustadz paling berat. Kerja sudah 20 tahun gaji nggak naik. Itu ringan, Pak. Masih ringan jemaah. Itu masih ringan jemaah. Nabi SAW itu ujiannya paling berat. Jadi orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti orang itu
tanda Allah tidak mencintainya, Pak. Allah sangat mencintai Nabi kita, tapi ujian Nabi kita paling berat. 6 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Di antara kita yang sudah usia 40-50, bapaknya aja masih ada, betul tidak? Sebagian ada. Usia 3 tahun sedang sayang-sayangnya dengan ibunya, ibunya meninggal. Cuma ibu kita masih ada, Pak. Sebagian masih ada. Padahal kita sudah 40, 50, 40, 50 misalnya. Ibu kita masih ada, atau ayah kita masih ada. Usia 4 tahun dirawat kakeknya setahun, Pak, meninggal dunia kakeknya. Ujian Nabi sangat berat, jemaah. Bahkan Nabi SAW itu diriwayatkan oleh istri-istri Nabi SAW, itu beliau dan keluarganya 2 bulan berturut-turut tidak memasak, jemaah. Ada, Pak, yang bapak ibu 2 bulan nggak masak, gas melon 2 jam nggak habis aja, udah bingung, Pak. Nelpon sana, nelpon sini ya. Lampu mati 2 jam aja udah pusing, Pak. Ini Rasul 2 bulan jemaah tidak masak, jemaah. Ini jemaah 2 bulan jemaah. Dan sebelum wafat Rasul mengingatkan kepada menantu beliau, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Ali, innali dir'un yurhanu ala syubratin min syair. Wahai Ali, jangan lupa, saya ini masih punya hutang gadaian. Saya tukar baju perang saya, ditukar sekarung gandum, jemaah. Kalau kita ya ditukar sekarung beras. Ada jemaah kita yang sampai jual baju, kita gadaikan untuk beli beras, jemaah. Ada nggak di antara kita, jemaah? Apa yang kita keluhkan, jemaah? Rasulullah berat, jemaah. Bahkan Rasulullah SAW sebelum wafat itu sakit, kemudian sembuh lagi, siuman, pingsan, siuman, pingsan, siuman. Sehingga para sahabat itu sedih. Rasul dari kecil yatim, Rasul diusir dari Makkah, ke Taif diusir, ya. Kemudian 3 anaknya laki-laki meninggal di usia kecil. Ibrahim Abdullah itu 3 tahun, Qasim 4 tahun, Ibrahim itu usia 6 tahun. Semua anaknya meninggal di usia kecil, jemaah. Sedih nggak Nabi SAW, jemaah? Sedih, Pak. Dan 1 minggu sebelum wafat, coba bayangkan, Jibril mendatangi Nabi SAW, kemudian mengabarkan, ya Muhammad, sesungguhnya engkau akan sebentar lagi bertemu Rabbmu, dan orang yang pertama akan menyusulmu adalah putrimu tercinta, yaitu Fatimah. Coba bayangkan, coba. Sebelum wafat Rasulullah dikabarkan yang akan segera menyusul ya Pak, putrinya. Padahal putrinya punya cucu yang masih kecil-kecil, Hasan Hussein. Bagaimana sedihnya Rasulullah. Sebelum wafat Rasul berpesan 3 hari itu, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah. Walaupun qadarullah kita nanti misalnya na'udzubillah ketika mau meninggal masuk IGD, ICU, kita merasakan sakarat maut, tetap berhusnudzon Pak pada Allah. Terus apa? Berhusnudzon, berprasangka baik kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, ini pesan 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Jangan sekali-kali Anda, kita semua jemaah, sebelum mati kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, berat cobaan yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam, tapi beliau selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berhusnudzon, berprasangka baik atas semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan hunaka dzunub la yughfaru bis-shalah wala bis-siyam wala bit-taubah walakin yughfaru Allahu bil masaibi wal imtihan. Setiap kita punya ujian, Pak.
teruslah bersabar dengan ujian tersebut. Sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak terampunkan dengan sholat kita, dengan puasa kita, bahkan dengan tobat kita. Tapi bisa jadi Allah mengampuni dosa kita bil masaib, dengan kita diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, wal imtihan, dan Allah memberikan ujian kepada kita semua. Nah ini jemaah. Nah ini masnya terluka tangannya, sabar mas. Iya, betul, sabar. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik. Seandainya tangan anda sembuh, malah main game nanti, ini kasih sakit ya. Biar apa jemaah, gamenya selesai, berhenti, agar kita mengintrospeksi diri, memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu pokoknya berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ibu, dia punya anak yang sangat dia cintai, masih kecil meninggal dunia. Kemudian Allah memanggil semua malaikatnya. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, hal ta'khudhu fu'ada qalbi, wahai fulan, wahai para malaikat, apa engkau mengambil jantung hati orang tersebut, anak tersayangnya? Maka para yang mengatakan iya ya Rabb, kami mengambil jantung hatinya. Mada yaqulu 'abdi, apa yang diucapkan hambaku tadi ketika engkau mengambil anak tercintanya? Yahmaduka wa yastarji, hambamu tetap memujimu, tetap ibadah, tetap menjalankan perintahmu, tetap menjauhi laranganmu, wa yastarji, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apa firman Allah kepada para malaikat? Ubnu lahu baitan fil jannah wasamu bi baitil hamdi. Wahai malaikat, bangunkan untuk hambaku satu istana di surga yang paling megah dan diberikan nama istana pujian. Allahu Akbar. Ketika kita mendapatkan ujian, jatuh tangan terkirir, ucapkan apa jemaah? Alhamdulillah. Baru tangan, untung kepala nggak apa-apa. Kemudian mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bangunkan istana di surga, Pak. Tidak apa-apa kita di Jakarta ngontrak, Pak, tapi jangan sampai di akhirat kita nggak punya rumah. Perbanyak memuji Allah, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada perkataan yang dibenci Nabi SAW, yaitu la taqulu lau, jangan sekali-kali mengatakan seandainya aku nggak ikut futsal, mungkin tangan saya nggak terkilir. Seandainya aku nggak naik motor, mungkin aku nggak jatuh. Seandainya aku nggak nikah dengan laki-laki itu, mungkin hidupku sukses. Seandainya terus pokoknya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, wa in asabaka syai', dari Abu Hurairah, ketika engkau mendapatkan musibah, fala taqul law anna li fa'altu kadza la kadza, seandainya aku dulu begini, pasti begini. Kalau saya menghindari ini, pasti nggak jadi begini. Walakin qulu, tapi Rasul bersabda, tapi ucapkanlah qaddarullaha wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkan apa Pak? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan apa? Qaddarullah. Baca bareng-bareng. Qaddarullah, semua adalah kehendak Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, ini orang beriman, Pak. Orang beriman bukan mengeluh, bukan malah bergumam, malah dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman ketika mendapatkan musibah,
dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan qaddarullaha wa ma syaa fa'al. Semua sudah ketentuan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Selalu berhusnudzan kepada Allah dengan setiap ujian, Pak. Karena Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Ada saudara kita yang anaknya ABK, berkebutuhan khusus. Kita nasihatin jangan sabar. Wallahi dengan Anda sabar, dengan punya anak tersebut jemaah, walaupun Anda dalam kondisi tidur Anda pun terhitung pahala. Karena dia udah sabar. Punya istri galak, Pak, sabar. Ada yang istrinya galak, cerewet gitu, sabar, Pak. Karena duda itu lebih berat, Pak. Betul, Pak? Iya. Iya, Pak, sabar terus ya. Sabar. Ada yang saudara kita bertahun-tahun nikah belum dikaruniai anak, sabar, Pak. Anda sabar 5 tahun, pahala selama 5 tahun. Anda sabar 10 tahun, pahala 10 tahun. Pahala dari Allah. Luar biasa jemaah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada satu pahala yang tanpa batas, yaitu pahala orang yang sabar. Ini Allah Ta'ala berfirman sabar, selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kerja saya jauh, saya rumahnya Surabaya, kerja di WRT. Ya Allah, sabar, Pak. Perjalanan Anda Surabaya Jakarta dihitung apa? Pahala jangan. Ini jangan. Terus sabar, menyingkat waktu, jam waktu habis. Yang kedua, husnudzon bil muslimin. Yang kedua, berprasangka baik kepada orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman surat Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian dhann, prasangka buruk kepada orang-orang beriman. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, jangan kalian menggibah, ya, menggibah saudara-saudara kalian. Ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu. Maka ada seorang berkata, in kana ma qultu kana alaihi ya Rasulullah. Tapi saya mengucapkan yang benar ya Rasulullah. Dia benar-benar banyak keburukan begini-begini. Maka Rasul bersabda, faqad bahatta. Itulah yang namanya ghibah. Dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang benar ada padanya, tapi dia tidak menyukai ketika engkau membuka aibnya. Ini ghibah jemaah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Jadi hukum husnudzon, hukum mencari-cari kesalahan saudara kita, hukum berbuat ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang telah apa, Pak? Mati. Ini jemaah, kita seolah-olah memakan jenazah saudara kita sendiri. Itu dosanya nanti di akhirat, kita diadab oleh Allah dengan memakan bangkai saudara jemaah. Na'udzubillah. Husnudzon, selalu berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara kita sedang tidur di masjid, husnudzon, Pak. Siapa tahu mereka capek, malamnya lembur, ada yang ngagendong anaknya panas, dengerin pengajian tidur. Jangan ngomong ini kerjaannya tidur. Husnudzon, Pak. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah dosa di hadapan Allah
Di zaman Nabi SAW, jamaah, ada seorang wanita imra'ah Ghamidiyah dari Bani Khomidi, dia berzina jemaah. Apa? Berzina, coba bayangkan. Dan wanita ini mendatangi Nabi SAW. Dia mengakui dia berzina, pengen dirajam sebagaimana sebelumnya Rasul merajam laki-laki namanya Ma'iz bin Malik. Maka wanita ini mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, zina itu tahir nih. Ya Rasulullah, saya ini sudah berzina, tolong sucikan aku, tolong rajam aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah husnudzan, la'allaki nasib, siapa tahu engkau itu berzina karena terpaksa. Husnudzan Rasulullah. Rasul berpaling, wanita itu datang dari belakang Nabi. Rasul ke sana, wanita ini datang, ya Rasulullah, saya ini tahir nih, ya Rasulullah, aku berzina, tolong sucikan aku. La'allaki nasib, siapa tahu kau berzina itu lupa. Sudah, balik lagi. Rasulullah berkata, ya Rasulullah, tahir nih, ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. La'allaki ukrihat, siapa tahu kau berzina itu terpaksa. Terus Rasul itu apa? Husnudzan, Pak. Walau kalau kita nyari ini apa, mana berita, TikTok ini artis kuari, malah dicari kita, Pak. Kalau di zaman Nabi malah siapa tahu engkau lupa, ya sudah. Siapa tahu engkau terpaksa, siapa tahu engkau tidak tahu hukumannya nanti bagaimana. Ini jangan. Rasul selalu apa? Husnudzan, berprasangka baik, jangan kepada semua hamba, ya. Dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu 'arin, semua itu dalam kondisi telanjang, penuh dosa. Semua Pak kita, bahkan anak yang di depan ini banyak dosa jemaah. Ilaman kasautuh, tapi aku tutupi dosa-dosanya. Fastaksuni aksuku, mintalah tutup kepadaku, niscaya aku akan tutupi aib-aibmu. Jadi kalau ada teman kita yang terbongkar aibnya karena markup tender atau korupsi atau dia berkhianat, terbuka aibnya, jangan kita buka jemaah. Sesungguhnya kita aibnya pun sama, bahkan mungkin aib kita lebih besar, tapi Allah masih menutupi kita jemaah. Allah masih menutupi dosa-dosa dan aib kita. Pengen tidak jemaah, Allah menutupi dosa kita dan memaafkan dosa kita, Pak. Allah menutupi aib-aib kita dan dosa-dosa kita. Pengen tidak, Pak? Pengen tidak, Pak? Pengen jemaah. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis sahih? Man sattara musliman fid dunya illa sattarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang menutupi aib saudaranya di dunia, sattarallah, maka Allah akan menutupi aib-aib dan dosanya yaumul qiyamah, nanti di yaumul qiyamah. Ini Pak orang beriman, Pak. Orang beriman itu yang kedua, Bapak, husnudzan bil muslimin, selalu berprasangka baik kepada saudara-saudara kita, Bapak, seiman. Terus prasangka baik siapapun itu, Pak, ya, berprasangka baik kepada saudara-saudara kita seiman. Yang ketiga, husnudzan bi syariatillah, selalu berprasangka baik atas syariat Allah. Atas apa? Syariat Allah. Allah perintahkan laki-laki sunnahnya berjenggot, ya. Yang perempuan diwajibkan pakai kerudung, menutup semua auratnya kecuali muka dan telapak tangannya. Ini kita husnudzan, berprasangka baik. Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan
judi, Allah mengharamkan apa? Dosa-dosa. Rasulullah. Karena semua perintah Allah, semua syariat Allah itu pasti yang terbaik. Itu udah pasti. Enggak usah gampang, enggak usah jauh-jauh, jenggotan saja jemaah. Jenggot ini sunnah Nabi SAW. Ya. Dan ciri-ciri kaumnya Nabi Lut kalau Anda baca, itu salah satunya tidak memanjangkan jenggotnya. Karena kalau jenggotnya dipotong, testosteronnya melemah. Dan ciri-ciri kedua, kaumnya Nabi Lut yang pecinta sesama LGBT itu pakai emas, dan itu dilarang juga dalam syariat kita. Rupanya pakai emas itu juga melemahkan syahwat jemaah. Coba lihat, laki-laki nggak punya jenggot pakai emas, melemah syahwat jemaah. Ya. Istri antum ada yang jenggotan enggak? Karena perempuan. Jadi kalau istri antum sering marah, bentar-bentar emosi, meledak, coba beliin emas, taruh di leher, taruh di tangan, taruh di telinga. Wah, langsung yang sebelumnya galak jadi lembut, yang sebelumnya temperamen jadi wah soft gitu ya. Ada yang istrinya galak, Pak. Coba bawa ke pasar minggu beliin emas, pulang langsung jadi apa? Lembut. Ternyata tidak, Pak. Iya, ini syariat Allah. Syariat hijab husnudzon, Pak, menutup aurat. Coba, na'udzubillah, semaju-majunya Barat, semaju-majunya Amerika, karena mereka tidak kenal agama Allah, itu menyedihkan, Pak. Wanita terbuka auratnya. Laki-laki ngelihat yang terbuka terus-menerus, lama-lama bosan, Pak. Sudah nggak suka perempuan lagi, harus kebuka semua. Habis itu suka dengan laki-laki. Yang laki-laki juga terbuka. Akhirnya suka binatang. Binatang suka lagi sama boneka. Subhanallah. Subhanallah. Cuma. Jadi kita selalu berhusnudzon atas semua syariat Allah. Itu iman yang pertama cuma. Di Arab Saudi ada babi tidak, Pak, di Mekah? Di zaman Nabi nggak pernah lihat itu, Pak, namanya babi. Nabi pun belum pernah lihat cuma. Tapi Allah berfirman, Allah mengharamkan lahmul khinzir, Allah mengharamkan daging babi. Padahal belum dilihat, orang Arab nggak lihat, Pak. Kalau di Afrika baru ada. Di Mekah, di Madinah nggak ketemu, Pak, babi. Unta baru ada. Nggak ada. Tapi itu perintah Allah, nggak perlu nanya kenapa Allah mengharamkan babi cuma. Gitu ya. Iman langsung karena ada husnudzon atas semua syariat Allah. Ya, babi itu banyak cacing pitanya, harus dipanaskan sekian ratus derajat Celcius baru mati. Kemudian babi mengandung yang dia membuat orang jadi hilang rasa kecemburuannya. Ya, ini cuma jadi yang ketiga, husnudzon bi syariatillah. Kenapa laki-laki harus ke masjid? Sholat perempuan yang paling utama di rumahnya. Ini syariat Allah, husnudzon. Seandainya sholat perempuan lebih utama di masjid, dia ikut berjamaah, siapa yang nungguin anak Anda ketika bayi nanti? Wah, saya mau ke masjid, pahalanya 27 derajat, padahal punya bayi, ditinggal bayinya nangis. Tapi sholat wanita di rumah itu lebih utama daripada di masjid, dan mendapatkan 27 derajat. Sedangkan laki-laki harus ke masjid. Ini syariat Allah. Kenapa laki-laki bagiannya 2, warisan, anak perempuan 1? Coba lihat anak antum punya laki-laki dan perempuan, makannya aja kalau anak laki-laki 2 piring, Pak. Betul nggak tidak? Anak perempuan lah, apalagi pakai lipstik, Pak, nggak jadi makan ya, nggak jadi makan, lipstiknya hilang. Ini, Pak, ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keimanan dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berhusnudzon kepada kaum muslimin. Yang ketiga, berhusnudzon atas syariat yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil
alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi